berdoa dan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama membaca. Semoga rekan-rekan hari ini benar-benar hadir ya. Baik, sebelum kita mulai, ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Jadi pembelajaran minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela. Khususnya itu ada 3 perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada israf, kadzib, dan bakhil. Nah, jadi aku mau tanya dulu kepada anak-anak, apakah semua bentuk pengeluaran seperti membeli baju, terus beli makanan itu termasuk perilaku boros atau tidak? Tidak. Iya, tidak kalau tidak. Nah, jadi anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, ibu sangat berharap anak-anak dapat memahami. Yang pertama, memahami pengertian israf, kadzib, dan bakhil secara bahasa dan istilah. Nah, yang kedua itu menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan israf, kadzib, dan bakhil. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk dan dampak serta cara menghindari israf, kadzib, dan bakhil dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, anak-anak dapat memahami hikmah dari larangan israf, kadzib, dan bakhil. Nah, ini yang terakhir ini yang sangat penting menurut ibu. Anak-anak mampu menunjukkan sikap dan perilaku menghindari israf, kadzib, dan bakhil dalam kehidupan sehari-hari. Kok kayaknya udah semangat sih? Iya. Ya. Jadi SPP-nya itu tepuk wow. Wow sampai berapa? Dikasih apa? Wow. Jadi ada dalil tentang larangan israf. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa binasalah orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada firman Allah juga dalam Quran surah Al-Alaq ayat 31 yang berbunyi, "Bani, hai anak Adam, hadama khududi matakum indahu li masjidin." Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ada perilaku seperti perilaku yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, gitu ya. Jadi anak-anak mulai sekarang kita harus belajar untuk hidup sederhana. Israf itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dari penggunaan harta. Bisa saja anak-anak nanti kami sudah sesi ibu mau ngadain tanya jawab.
Siap, Bu. Nah, jadi dalam penggunaan harta, orang yang israf dan bolot adalah tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Akibatnya apa? Akibatnya matanya cepat habis dan hidupnya itu tidak tenang gitu. Terus yang kedua, dalam beribadah. Dalam beribadah, orang yang berlebihan tidak dapat merugikan dirinya sendiri. Jadi ada dampak perilaku israf. Yang pertama, apa? Benci Allah. Kedua, menjadi setan. Jadi orang yang akan tercela dan menyesal. Ya, betul. Nah, bagaimana sih cara menghindarinya? Jadi cara menghindarinya itu kita harus senantiasa hidup sederhana atau bersahaja, tidak menuruti hawa nafsu, ya, tidak berlaku berlebihan, baik dari harta, pakaian maupun makanan. Terus yang kedua, kita harus pintar-pintar mengendalikan diri kita agar kita tidak terbawa oleh hawa nafsu. Yang terakhir, menanamkan sifat pemaaf. Ada yang tahu pemaaf atau tahu? Serta mengancam masa depan kita. Terus setiap muslim harus menahan hawa nafsu, belajar hidup sederhana, menggunakan akal sehat agar tidak terpengaruh oleh godaan sama godaan syaitan. Terus yang ketiga, perilaku berlebihan merupakan bentuk tidak bersyukur atas nikmat Allah. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang pengertian israf, terus dampak perilaku israf sama cara mengendalinya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menghindari israf? Ya sih. Terus jadi caranya. Artinya menghambur-hamburkan atau membolehkan sesuatu. Secara istilah, tajwid ini menggunakan atau membacakan harta untuk yang tidak berlaku dan sesuai syariat, atau tepatnya semua bentuk penggunaan asal untuk perbuatan haram atau makruh termasuk takbir. Nah, maksudnya gini, semua bentuk perbuatan yang kita lakukan untuk bermaksiat itu termasuk takbir, seperti ini ya, mengeluarkan harta untuk menolong teman apa yang melakukan kejahatan gitu, seperti beli rokok. Rokok itu kan hukumnya beda-beda. Jadi perbuatan haram makruh dan termasuk takbir. Nah, terus kalau gimana ya? Kalau misalnya perbuatan itu bernilai ibadah, itu termasuk takbir atau tidak? Kenapa? Ya, seperti bersedekah, menolong orang. Yang pertama, menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menimbulkan sikap sombong dan kehilangan kontrol. Yang ketiga, tidak memberi manfaat bagi harta yang tidak diridhoi Allah. Cara menghindarinya kayak gimana sih? Ada yang tahu cara menghindari perilaku israf? Agar urusan tidak menimbulkan setan yang suka menghancurkan nikmat Allah. Terus mengajarkan kita untuk mengatur keuangan dengan bijak dan seimbang. Terus, nah itu tadi tentang takbir. Ibu mengulas. Apa itu pengertian takbir dan contohnya?
yang terakhir dalam Quran surah ayat 20. Yang artinya, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu selalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Kamu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia hendaki dan menyempitkannya. Ini tidak mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hamba. Nah, jadi ada contoh orang bakhil pada zaman Nabi, yaitu Qarun. Ada yang tahu nggak? Tahu. Jadi anak-anak Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Nah, anak dari kaumnya Nabi Musa namanya Yasar. Jadi si Qarun ini merupakan orang yang paling kaya pada zamannya. Tetapi Qarun ini sombong dan tidak mau membantu sesama gitu, yang membutuhkan. Nah, saking kaya si Qarun ini, bahkan beberapa orang itu nggak sanggup untuk memegang kunci pintunya. Kunci apa sih? Masalahnya itu kunci berangkasnya. Nah, jadi karena kesombongannya, dia itu sombongnya ini beranggapan bahwa harta yang dia miliki itu hasil dari kecerdasan dia, bukan dari kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan itu semua yang ngasih siapa? Allah. Semua tidak akan terjadi dalam kehidupan manusia jika Allah tidak menghendaki. Nah, karena Allah karena dia karena perbuatan dia yang sombong sama kikir, Allah menenggelamkan si Qarun itu beserta harta-hartanya. Nah, ini dapat menjadi pelajaran kita. Agar apa? Agar kita tidak sombong. Agar kita tidak kikir. Perilaku tidak terbaik. Jadi yang pertama, mengakibatkan dosa besar orang yang baik, termasuk pelaku dosa besar itu, harta yang ditahan akan menjadi beban di akhirat. Jadi ini loh, kalau kita makin banyak harta, kita itu makin berat besarnya. Makanya kalau kita lagi banyak harta, itu kita usahakan sedekahkan kepada yang membutuhkan. Jangan kita pendam sendiri. Nah, terus yang kedua, mengikuti setan. Setan ini sengaja menakut-nakuti manusia. Agar apa? Agar ini membuat manusia itu takut akan kemiskinan, sama sehingga dia tenang di membutuhkan. Sebagai yang pertama, manusia diharapkan senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Terus yang kedua, salah satu akal tercela yang besar pengaruhnya terhadap berusaha dan sifat bakhil. Nah, jadi dengan hal ini kita harus sadar bahwa tidak boleh berperilaku bakhil. Nah, jadi kan tadi silakan kasih tahu dan siapa yang akan menyimpulkan? Ini dulu ya. Kalau Islam itu melakukan batas berlebihan. Terus kalau tadi itu pembalasan harta atau menggunakan harta. Kalau tadi itu menahan harta untuk bersedekah. Ya, betul. Jadi anak-anak kesimpulannya, Islam itu mengajarkan kita untuk hidup seimbang. Seimbang dalam artian tidak berlebihan, Islam tidak bawa suatu kafir dan juga tidak kikir itu pelit atau bakhil. Nah, jadi dengan bersikap sederhana dan dermawan, kita bisa mendapatkan keberkahan, kebenaran serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang ibu mau lanjut ke tugas kelompok. Ini nanti kerjakan ya. Ini bukan waktu 5 menit. Ini terakhir ya untuk refleksi diri. Jadi setelah belajar ini, perilaku apa yang ingin kalian ubah? Dimulai dari Indra. Tidak membuat kamu Nur tidak boros dulu. Esi tidak boros. Ayo apa? Siapa? Ya. Utbah apa? Tidak boros. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Iya ibu. Mantap bu. Lanjutkan. Asik. Sekian terima kasih. Bila